Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Giza Aulia, tentunya dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah guys, dalam sebuah penelitian sudah tentu dan pastinya kita akan mendapatkan data-data yang besar dan jumlahnya cukup banyak. Nah, ukuran data-data yang besar itu kita bisa menyederhanakannya dengan menentukan nilai dari suatu frekuensi atau banyaknya interval tertentu. Nah, lalu data-data itu kita muat dalam bentuk tabel, di mana tabel itu dinamakan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke distribusi frekuensi relatif. Nanti dilanjutkan dengan distribusi kumulatif. Kita bahas satu-satu dulu, oke? Nah, di sini distribusi frekuensi relatif yang kelas-kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas. Nih, persentase frekuensi kelas terhadap jumlah keseluruhan frekuensi. Kata kuncinya di sini yaitu persentase. Berarti kita di sini menggunakan bentuk persen. Perhatikan baik-baik guys. Di sini sudah terdapat data kelas intervalnya ya. Sekarang ini juga udah terdapat frekuensi. Kita jumlahkan dengan formula sama dengan, lalu ketik sum, udah, lalu kita blok frekuensi sampai ujung kelas. Oke, lalu enter. Kita di sini dapat jumlah datanya ada 80. Sekarang kita akan mencari frekuensi relatifnya dengan rumus sama dengan, lalu frekuensi ABS dibagi dengan total data atau jumlah datanya, lalu kita ubah dalam bentuk persen yaitu F4, enter. Kita dapat 3% ya guys. Nah, yang ini sekarang kita tarik ke bawah. Kita bisa tekan 2 kali guys. Oh no, nggak jadi. Salah guys, ini kita blok. Kita tarik sampai bawah, sampai ujung. Oke, sudah 100%. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan mencari nilai frekuensi kumulatifnya dengan formula sama dengan, lalu kita klik yang ini frekuensi, lalu kita klik enter. Jadi ini tuh kan memang rumusnya itu 2 tambah 8 sama dengan 10 dan seterusnya, ini ditambah semua guys supaya menghasilkan 80. Kita lanjut sini dengan 8 ditambah hasil plus 2. Kita enter. Sini baru kita bisa blok. Bisa blok sampai ujung kelas. Oke guys, bisa blok sampai ujung kelas. Hah? Apa sih? Sudah banget.
sekarang kita akan lanjut membuat histogramnya guys, atau histogram pertama kita blok yang ini. Kita blok keseluruhan data, lalu kita cari insert, terus chart. Kalian bisa pilih sesuai keinginan. Kita pakai yang ini aja. Oke. Sebenarnya ini udah jadi ya guys. Kita agak sini biar pas. Oke. Sini kalian bisa edit sesuka hati dan sesuai selera masing-masing. Dan next, sekarang kita akan membuat tabel distribusi, dan tabel distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Saya jadikan satu guys supaya cepat. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui secara umum ya untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Terdapat pedoman-pedoman. Nah, diantaranya yang pertama, kita menentukan jumlah datanya, terus kita tentukan nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Terus kita tentukan range atau jangkauan kelas. Terus kita tentukan banyak kelas, lalu kita tentukan lebar kelas. Di sini kita langsung saja mencari jumlah datanya, yaitu n dengan rumus. Kita bisa pakai formula dengan konta. Kita cari konta, kita cari ketik 2 kali, terus kita blok array datanya, kita keseluruhan datanya, enter. Sini kita dapat jumlah data yaitu 52. Sekarang kita akan mencari data terkecil sama dengan, kita tulis saja formulanya yaitu min, cari min, tekan 2 kali lalu kita blok juga, lalu enter. Data terkecil yang kita dapatkan yaitu 10 guys. Itu udah diurutkan kok datanya. Kita bisa lihat ini 10, terus data terbesar itu 20. Kita buktikan sekarang sama dengan max, tekan 2 kali lalu kita blok seluruh array data, enter. Sekarang kita akan cari range dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil, lalu kita enter. Kita dapat range-nya 10. Terus kita akan menentukan banyak kelas dengan formula sama dengan, lalu 1 kelas dalam kurung 3,322. Sini komanya saya pakai titik ya guys, tiap laptop berbeda-beda. Lalu kita save kali dan ketik log n yaitu jumlah data, lalu kita enter. Ini kita ketik yes, klik. Kita di sini dapat banyak kelasnya 6,700. Di sini kita bulatkan menjadi 7. Di sini kita dapat 7 kelas. Terus sekarang kita akan cari lebar kelas dengan rumus sama dengan range dibagi kelas, banyak kelas, lalu kita enter.
terdapat 1,4 atau 1. Kita bulatkan menjadi 1. Oke, syarat-syaratnya sudah kita tentukan dan sekarang kita akan menentukan LB, LA. LB ini limit bawah, limit atas, batas bawah, batas atas, nilai tengah, frekuensi ABS, absolut, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan FFK dalam bentuk persen. LB, rumus LB yaitu sama dengan, kita cari data terkecil, klik lalu enter aja. Terus lanjut ke LA, limit atas yaitu sama dengan LB ditambah, ini kita tambah 1 ya guys, ini sesuai nilai C 1, lalu kita enter. Kita lanjut di sini dulu, berarti di sini sama dengan LA guys, benar ya, benar, plus kesini sama dengan salah besok, sama dengan kita klik LA plus 1, kita enter, kita dapat 12. Oke, kita langsung aja blok sampai ujung kelas, diikutin sama LA, blok sampai ujung kelas, dan lihat kita udah dapat interval LBLA. Terus selanjutnya kita akan menentukan, mencari batas bawah. Batas bawah ini rumusnya yaitu LB, kita ketik aja sama dengan LB dikurangi 0,5, langsung enter. Kita langsung aja tarik ke bawah. Sekarang kita menentukan batas atas, sama aja kayak tadi, cuma bedanya ini tuh ditambah, sama dengan LA ditambah 0,5, enter. Lalu langsung aja dibuat sampai ujung kelas. Udah guys, sekarang kita akan cari nilai tengahnya. Nilai tengah didapatkan dari sama dengan nilai dalam kurung dulu ya guys, buka kurung, LB ditambah LA, kita tutup kurung, lalu dibagi 2, enter. Lalu kita tarik ke bawah guys, kita udah dapat. Sekarang kita tentukan frekuensi absolut. Perhatikan baik-baik, kita blok dulu sampai ujung kelas, ketik sama dengan, lalu frekuensi. Setelah itu kita blok array datanya guys. Array datanya sudah sesuai pin array-nya ya guys. Saya pakai koma, terus kita blok limit atas,
Oke, lalu Ctrl Shift Enter. Jangan lupa di sini kita jumlahkan keseluruhan, yaitu sum lalu di blok Enter. Kita sudah dapat jumlah datanya 52, benar ya. Sekarang kita menentukan frekuensi relatifnya dengan formula sama dengan frekuensi ABS data yang data 12 dibagi 52, lalu kita dolarkan dengan F4 Enter. Jangan lupa ini diubah ke dalam bentuk persen ya, tapi kita blok dulu sampai ujung kelas, lalu kita ubah ke persen, ke bentuk persen. Sekarang selanjutnya kita akan mencari nilai FK dengan formula sama dengan, kita klik aja yang ini, Enter, lalu itu sama dengan 10 ditambah 12. Seperti itu rumusnya guys, mau manual atau lewat Excel. Enter, lalu kita bisa blok sampai ujung kelas. Oke, selanjutnya kita akan mencari FRK dengan rumus sama dengan FK 12 dibagi jumlah data, lalu kita dolarkan Enter. Lalu kita blok, jangan lupa diubah ke dalam bentuk persen. Oke guys, jadi udah selesai. Sekarang kita buat histogramnya sesuai tutorial. Kita blok keseluruhan data, lalu kita cari insert. Terserah kalian mau pakai kolom, line, pie atau bar. Di sini saya mau menggunakan itu, bagus banget. Kalian bebas mau memilih selera masing-masing. Oke, kita tarik ke sini, lihat bagus